Perang yang melibatkan lebih dari 100 juta jiwa, mengubah wajah dunia, dan meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Inilah kisah Perang Dunia Kedua, konflik terbesar sepanjang sejarah manusia. Setelah kekalahan di Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami krisis besar. Ekonominya runtuh, rakyat menderita, dan rasa nasionalisme kembali membara. Dari kekacauan itu, muncullah seorang tokoh kontroversial, Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi. Hitler menjanjikan kejayaan baru bagi Jerman. Ia menolak perjanjian Versailles, membangun militer secara diam-diam, dan mulai menginvasi wilayah sekitarnya. Tahun 1938, Jerman mencaplok Austria dan wilayah Sudetenland dari Cekoslowakia. Dunia hanya bisa menonton. Kebijakan appeasement dari Inggris dan Perancis membuat Hitler semakin berani. Tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. 2 hari kemudian, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia Kedua pun resmi dimulai. Hitler menggunakan taktik kilat bernama Blitzkrieg, serangan cepat menggunakan tank, artileri, dan pesawat udara. Polandia tumbang dalam waktu kurang dari sebulan. Dunia dikejutkan oleh kecepatan dan kekuatan militer Jerman. Dalam waktu singkat, Jerman menguasai hampir seluruh Eropa Barat. Tahun 1940, Prancis menyerah. Inggris menjadi satu-satunya negara besar di Eropa Barat yang masih bertahan. Pertempuran Inggris pun dimulai. Jerman membombardir London dan kota-kota lain dalam serangan udara besar-besaran. Tapi rakyat Inggris tak menyerah. Dengan semangat baja dan dukungan teknologi radar, Inggris berhasil bertahan. Sementara itu di Asia, Jepang mulai bergerak agresif pasca Di sisi lain dunia, Jepang sudah lebih dulu memulai ekspansi militer ke Tiongkok sejak tahun 1937. Mereka ingin menguasai sumber daya Asia Tenggara. Puncaknya, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu membuat Amerika Serikat masuk ke medan perang. A date which will live in infamy. Amerika menyatakan perang terhadap Jepang, dan beberapa hari kemudian Jerman menyatakan perang terhadap Amerika. Tahun 1942-1943, titik balik mulai terlihat. Di Eropa Timur, Uni Soviet berhasil menahan dan kemudian mengalahkan Jerman dalam pertempuran Stalingrad. Salah satu pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah. Di Pasifik, pertempuran Midway menjadi kemenangan besar bagi Amerika atas Jepang. Di Afrika, Inggris dan sekutu mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Jenderal Rommel dalam pertempuran El Alamein. Secara perlahan, kekuatan Aksis mulai terdesak. Tanggal 6 Juni 1944, Sekutu melancarkan Operasi Overlord atau dikenal sebagai D-Day. Ratusan ribu pasukan mendarat di pantai Normandia, Prancis. Serangan itu menjadi awal dari akhir dominasi Jerman. Sekutu bergerak cepat, membebaskan Paris dan terus menuju Berlin. Di timur, Uni Soviet menekan dari sisi lain. April 1945, Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin. Pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah. Eropa akhirnya bebas dari perang. Namun, perang belum berakhir. Jepang masih bertahan. Amerika kemudian menjatuhkan 2 bom atom
pertama di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kedua di Nagasaki 3 hari kemudian. Lebih dari 200.000 orang tewas. Jepang pun menyerah pada 15 Agustus 1945. Dunia akhirnya menyambut kedamaian dengan air mata. Teori konspirasi Perang Dunia II, rahasia gelap di balik perang terbesar. Apa benar Hitler mati di bunker atau justru melarikan diri ke Amerika Selatan? Benarkah Perang Dunia II hanyalah permainan elit global untuk menciptakan tatanan dunia baru? Inilah teori konspirasi tergelap dari Perang Dunia II yang mungkin tidak ingin kamu ketahui. Apakah Hitler benar-benar mati? Secara resmi, Adolf Hitler dikatakan bunuh diri pada 30 April 1945 di sebuah bunker di Berlin. Namun, tidak ada jasad yang benar-benar terverifikasi. Yang ditemukan hanyalah serpihan tengkorak dan gigi yang diduga milik Hitler. FBI bahkan memiliki dokumen rahasia yang menyatakan Hitler mungkin melarikan diri ke Argentina bersama petinggi Nazi lainnya. Beberapa warga Argentina bahkan mengaku pernah melihat pria mirip Hitler tinggal di kota kecil bernama Bariloche, di rumah besar bergaya Bavaria, jauh dari peradaban. Setelah perang, puluhan ilmuwan Nazi tidak dihukum, malah direkrut oleh Amerika melalui operasi rahasia bernama Operation Paperclip. Mereka dipekerjakan di lembaga riset militer bahkan NASA. Salah satu tokohnya adalah Werner von Braun, pencipta roket V2 Nazi yang kemudian jadi arsitek utama roket Saturn V, roket yang mengantar manusia ke bulan. Jadi apakah Perang Dunia II hanyalah cara untuk mencuri teknologi Jerman? Pertanyaan besar, siapa yang mendanai perang? Dari sisi Jerman, banyak bukti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Gepard, Ford, dan bahkan beberapa bank Amerika terlibat dalam bisnis dengan Nazi sebelum dan selama perang. Teori konspirasi menyebutkan bahwa elit global, termasuk keluarga Rothschild dan Rockefeller, memainkan dua sisi demi keuntungan dari industri senjata, minyak, dan rekonstruksi pasca perang. Apakah ini semua hanya bisnis? Satu permainan catur berdarah? Apakah beberapa teori bahkan menyebut bahwa Nazi membangun markas rahasia di Antartika, disebut sebagai Base 211. Tempat ini dipercaya menjadi pusat eksperimen rahasia dan pelarian terakhir para elit Nazi. Setelah perang, Amerika bahkan meluncurkan misi besar-besaran ke Antartika bernama Operation High Jump. Apa yang sebenarnya mereka cari di sana? Apakah ada teknologi rahasia atau jejak Nazi yang masih tersembunyi? Salah satu artefak misterius yang disebut-sebut adalah Die Glocke atau The Nazi Bell. Alat berbentuk lonceng raksasa ini disebut-sebut sebagai teknologi anti-gravitasi, mesin waktu, atau bahkan senjata dimensi lain. Apakah Jerman sudah terlalu dekat dengan teknologi yang jauh melampaui zamannya? Dan apakah Amerika menginginkan teknologi itu untuk menguasai masa depan? Akhir atau awal? Perang Dunia II resmi berakhir tahun 1945. Tapi, apakah itu akhir konflik? Atau justru awal dari tatanan baru? Beberapa teori mengatakan perang ini menciptakan pembagian kekuatan global. PBB dibentuk, NATO terbentuk,
dan dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet, memulai perang dingin selama puluhan tahun. Apakah dunia benar-benar bebas? Atau hanya berpindah dari satu bentuk kendali ke kendali yang lain? Kita tidak tahu seberapa banyak kebenaran yang disembunyikan dalam bayang-bayang sejarah. Tapi satu hal pasti, sejarah ditulis oleh para pemenang. Dan mungkin masih ada kebenaran yang belum pernah kita dengar.